Nah, sekarang kita mau kembangin konsentrasi. Nah, waktu kembangin konsentrasi ya, di Wisuddhimagga ya, Mahatiga di sana menjelaskan ada beberapa rambu-rambu yang kita harus perhatikan. Yang pertama, ya, latihnya sesuai urutan. Nah, jadi waktu dijelaskan apa itu sesuai urutan, sesuai urutannya maksudnya kita sesuai urutan pertama-tama yang diajarkan oleh guru. Ya. Nah, baru belakangan itu yang diajarkan oleh Buddha. Sebetulnya intinya nanti akan latih seperti yang Buddha ajarkan. Nah, tapi kenapa di sini dibilang latih sesuai urutan yang diajarkan guru? Karena gini, guru itu mengajarkan sesuai apa yang murid bisa, apa yang mudah untuk murid. Jadi guru itu mengajarkannya kan pendekatannya personal, jadi apa yang mudah dulu. Makanya Paul Sedo ngajarin mendorong dulu. Nah, setelah bisa, baru nanti kita ikut urutan Buddha. Nah, urutan Buddha kan tadi udah dijelaskan ya. Nah, tanah, air, api, angin. Tanah, air, api, angin gitu. Terus diulang-ulang tadi ya, punah-punang katanya. Lagi dan lagi. Berarti kita harus susun ulang ya. Yang tadinya kita mulai dari mendorong, kita mulai dari ya, keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan, mengalir, merekat, panas, dingin, menopang, mendorong gitu ya. Nah, terus ulang. Nah, tapi nanti waktu kembangin konsentrasi, kita ndak lagi bagian per bagian. Kita maunya secara keseluruhan. Jadi menyeluruh dia. Waktu kita bilang keras, kita rasain keras satu badan. Bante sih kasih perumpamannya ya, ini supaya kalian mudah memahaminya pada saat berlatih saja, tapi tidak ada di Tipitaka. Kayak Bante kasih perumpamaan kayak kalian tuh naik ke podium, ya kayak kalian mau ini nih, ya naik ke podium, terus di depan kalian ini kan banyak orang nih, terus mereka itu pakai baju 4 warna, ya ada merah, putih, hijau, kuning misalnya. Nah, kalian bilang, yang pakai baju merah angkat tangan. Jadi angkat tangan. Nah, mereka karena tidak tersusun rapi, artinya sebagian mungkin merah di sini, sebagian mungkin merah di sebelah sana, ya. Tapi perhatian kalian itu tidak boleh, oh ini merah, itu merah gitu, tidak boleh. Kalau kalian pindah-pindah seperti itu, nanti pikirannya tuh tidak bisa tenang. Perhatiannya tuh harus menyeluruh aja. Jadi kalian ngelihat secara menyeluruh, oh ya di situ ada merah gitu. Di sini lebih banyak, di situ sedikit. Kalian akan tersadari, tapi yang penting kalian tahu aja ada merah, udah cukup. Jadi waktu latih seluruh tubuh, ngerasain keras. Memang ada di bagian-bagian tertentu enggak sekeras yang lainnya. Nah, tapi kalau kalian udah ngedapetin keras kurang lebih seluruh tubuh secara global, itu cukup untuk meditasi samatha. Ya. Untuk kembangin sampai upacara samadhi. Peraturan berikutnya. Yang kedua, tidak terlalu cepat. Ya. Tidak terlalu cepat tuh gimana? Kalau kita latihnya terlalu cepat, keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan, mengalir, melekat. Itu jadinya apa? Fenomenanya tidak jelas. Nah itu ya, jadi fenomenanya nggak jelas. Kita belum sempat ngerasain setiap fenomenanya, kita terbata-bata gitu ya. Nah, tertatih-tatih nanti. Nah, yang berikutnya, peraturan ketiga. Tidak terlalu lambat. Nah, tidak terlalu lambat juga gimana? Kalau keras, kasar, kapan konsentrasi jadinya? Ya, jadi terlalu lambat juga nggak boleh. Nah sekarang udah tahu berarti sesuai urutan, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat. Nah akhirnya jadi berapa cepat dong dan berapa lambat. Nah pertama sih pelan-pelan nggak apa-apa, namanya masih belajar, nggak bisa cepat-cepat. Kadang urutan pun lupa-lupa toh. Ini abis ini apa, abis ini apa. Jadi masih banyak mikir. Nah itu dilancarin dulu, ya.
dilancarin dulu. Nanti kalau udah lancar baru bisa agak cepat. Nah, secepat apa? Sampai satu fenomena 2 detik. Kurang lebih. Jadi nanti 1 sampai 12 itu kita bilang 1 putaran. Dalam 1 menit 3 putaran. Karena 1 menit 60 detik, nah, kita bagi rata lah ya. Jadi satu unsur itu, satu fenomena 2 detik. 2 detik nggak lama ya. Tik, 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 tik. Keras, kasar, berat, lunak. Gitu ya. Seluruh tubuh ya, nggak usah bagian-bagian lagi. Ini seluruh tubuh, keras, kasar, berat, lunak. Gitu ya. Nah, begitu. Nanti mau seperti itu. Nah, jadi 2 detik ya. Nah, sekarang peraturan yang keempat. Jangan biarkan pikiran ngambil objek lain, itu intinya. Ya. Kita harus melarang pikiran kita mengambil objek-objek yang di luar sana. Ini intinya ya sebetulnya namanya samatha bhawana ya enggak. Prinsipnya satu, tahu objek benar nggak tahu objek salah. Nah jadi peraturan yang keempat adalah kita harus menjaga pikiran supaya tidak ngambil objek lain selain 4 unsur. Selain ya urutannya, karena kan kita harus mencermati berdasarkan urutan. Kalau misalnya urutannya lagi keras, ya kita jangan perhatiin lunak. Kita maunya urutannya keras, kita jangan perhatiin panas. Nah, juga berarti meskipun sama-sama 4 unsur, tapi tetap harus sesuai urutan. Peraturan yang kelima adalah kita harus melampaui konsep. Gimana? Meditasi 4 unsur sendiri itu bukan konsep. Dia kebenaran. Kebenaran hakiki. Di waktu kita meditasi ini kita harus melampaui konsep. Itu maksudnya gimana? Kita nggak boleh ngebayangin tubuh. Ya, bahwa ada mata, ada kulit, ada tulang. Nggak boleh. Yang kita rasakan apa? 4 unsur. Nah, kenapa 4 unsur jadi kebenaran hakiki katanya? Karena siapapun yang ngerasa, baik dia orang Amerika, orang Eropa, orang Cina, orang Jepang, orang Indonesia, yang namanya keras ya gitu rasanya. Gitu ya. Keras ya begitu. Lunak ya begitu. Waktu saya ngerasakan keras, waktu orang negro merasakan keras, ya sama aja. Rasanya seperti itu. Sama kayak asin, manis, ya. Terus sedih, marah. Nah, orang Asia bisa marah, orang mereka juga bisa marah. Nah, itu kita sebut kebenaran hakiki. Karena apa? Ya, global, kebenaran yang diterima, yang benar di mana saja gitu. Nah, sekarang waktu berlatih meditasi 4 unsur, kita katanya nggak boleh fokus ke konsep. Jadi kita nggak boleh visualisasi, nggak boleh. Nggak boleh ngebayangin bentuk tubuh kita tuh gini gitu. Terus nggak boleh apa? Cuma melabel gitu. Keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Tapi nggak betul-betul dirasa sensasinya. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kalau kita bisa melampaui konsep, ya, dan akhirnya kita hanya memperhatikan atau mencermati hanya unsur-unsur saja seperti keras, kasar, berat, dan lain sebagainya, maka waktu itu di dalam batin kita unsur-unsur ini menjadi jelas. Ya.